Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila shiratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang mulia bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, semua keluargaku, wabil khusus yang hadir pada kesempatan yang penuh limpahan barokah di Zuhur dan di tempat yang mulia ini. Semoga kebersamaan kita di dunia ini dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah, moga-moga berkenan Allah kumpulkan kita kembali besok di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Di dalam istilah fikih ada yang disebut Bapak Ibu dengan istilah fata. Arti fata itu luput. Kenapa diambil kajiannya tentang luput? Yang dikenal juga dalam istilah fikih, luput ini disebut dengan masbuk ataupun orang-orang yang terlambat dalam mengerjakan sholat berjamaah. Fata yafutu itu juga diartikan luput, terlewat, tapi yang paling populer istilah di masyarakat kita ujung batu disebut dengan kalimat masbuk ataupun terlambat. Maka dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kalau dibuat tingkatan dibahasakan tentang masalah kita untuk memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah ini, maka hari ini kita sudah masuk paling tidak golongan yang ketiga. Golongan pertama, ada dia dengar seruan azan itu, dia tidak peduli, artinya dia anggap sepele dan dia lalai, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Ada yang kedua, ciri manusia, dia dengarkan panggilan azan, mohon maaf, kemudian masih juga berkata dalam hati, kan belum qomat. Ada yang ketiga, ketika sudah terdengar panggilan azan, kemudian masih terpikir belum qomat. Yang sering terjadi adalah ketika sudah qomat baru beranjak. Inilah dia golongan yang sering terjadi, disebut dengan masbuk ataupun terlambat. Maka dalam kultum yang singkat ini Bapak Ibu, kita ingin melihat berapa kerugian yang dialami, yang dirasakan ketika kita terlambat menghadiri sholat berjamaah. Yang pertama, kalau menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu, semua keluargaku terlambat menghadiri sholat berjamaah, mana batas disebut dengan terlambat? Ketika ia tidak mendapatkan takbiratul ihram dengan imam, atau tidak yang mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Mana yang paling sering disampaikan orang disebut terlambat?
kalau terlambat itu disebut dengan tidak bersamaan takbirnya dengan imam takbiratul ihram, tapi disebut luput, terlambat, hilang satu rakaat ketika dia tidak mendapatkan rukuk beserta dengan imam. Jadi Bapak Ibu, asal ada orang yang terlambat datang sholat berjamaah, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia mendapati imam dan jamaah ini sudah bangkit dari rukuk, maka rakaat itu sudah tinggal, akan nanti diganti, ditambah setelah perintah salam. Batasnya ketika rukuk. Asal sudah sami Allahu liman hamidah, berarti ini sudah menjadi hutang. Nanti ketika salam tambah berapa yang sudah tertinggal. Kerugian pertama, orang yang sering terlambat menghadiri sholat berjamaah itu kesannya Bapak Ibu terburu-buru. Tidak ada dia mengamalkan hadis Nabi tentang apabila kamu mendengarkan panggilan tentang iqamah, langsung iqamah disebutkan dalam hadis itu. Maka datangilah dia dengan wawaqarin, dengan santai, jangan terburu-buru. Maka seandainya Bapak Ibu pernah terjadi dalam kehidupan kita, ada masanya pekerjaan itu memang sibuk sehingga hati berkata nantilah. Begitu sudah habis iqamah, kita baru starter Honda, baru berangkat ke Masjid Darussalam. Begitu Bapak Ibu parkir di parkiran masjid kita, mau ambil air wudhu, jangan Bapak Ibu semacam orang yang dikejar anjing ataupun ketakutan berlari-lari. Jangan. Kata Nabi, wawaqarin, tenang saja. Tapi kan sudah terlambat Pak Ustaz. Lihatlah, ketika sudah nanti terjadi terlambat kemudian berwudu, jangan pula terburu-buru dari kamar mandi masuk ke masjid mengejar imam tadi. Tak usah. Langkah kakimu seperti biasa. Maka kalau berapa yang tertinggal, maka disitulah nanti kau tambah. Ilmunya, orang yang sering terlambat menghadiri sholat berjamaah, biasanya tanpa kita sadari Bapak Ibu, dicabut Allah ketenangan, kehusukan dalam ibadah kita, terutama sholat berjamaah. Maka kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, ketika kita anggota wudhu setelah dibasuh, kemudian tangan dengan baju tadi belum juga selesai dilipat, kemudian imam tadinya termasuk sholat zuhur, dia bacaannya tidak sama, tak kedengaran. Maka kita menduga-duga, jangan-jangan rukuk lagi. Kita belum siap, maka kemudian langsung tegak. Begitu imam rukuk, kita pun paksakan itu rukuk. Di situ kerugian pertama, hilanglah kehusukan dalam ibadah sholat kita. Kalau dibaca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, semua kita hafal ayatnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau diterjemahkan bahasa kitanya supaya gampang dipahami Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mendapatkan kehusukan dalam sholat? Caranya versi ayat ini, jadikanlah sholat zuhur ini menjadi sholat terakhir kita, yang terakhir kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka muncullah itu kehusukan. Ya Allah, aku akan persembahkan sholat zuhur karena nanti asar belum tentu aku masih hidup. Nanti masuk asar, aku persembahkan asar ni ya Allah, sholat ini sholat terbaik sepanjang aku hidup, karena belum tentu nanti maghrib aku masih hidup. Ini resepnya kata Allah, menghadirkan kehusukan. Maka orang yang terlambat Bapak Ibu, ini takkan mendapat, takkan diperoleh. Apa sebab? Karena tadi sudah langkah kaki terburu-buru, nafas belum bisa teratur, kemudian air wudhu masih basah mengalir ke sekujur tubuh menetes,
membuat kadang-kadang hilanglah kehusukan dalam menyembah Allah, bentuk ritual ibadah sholatnya tadi. Inilah kerugian nomor satu. Jadi bagaimana supaya muncul kehusukan ini? Maka Bapak Ibu, tak ada obat, berulang kali disampaikan, tak ada obat kita seperti berdagang berjualan dalam hidup dan juga memenuhi panggilan ibadah sholat. Ada orang berjualan, kemudian ada pembeli, tipe pembeli pertama ini tak pernah dia mendapat. Berapa ditanya, berapa gula sekilo, sekian, langsung keluarkan duit, terjadi transaksi. Yang menjual senang hatinya. Ada di atas gula di Bapak Ibu, luar biasa. Sudah dikasih tahu harga sekilo 5.000 umpamanya, tapi ditawarnya 10.000. Ditawarnya ke atas. Siapa orang ini Bapak Ibu? Orang yang bertransaksi jual beli dengan Allah. Ada sebagian azan dulu, baru berangkat dari tempat kerjaan kita masing-masing. Ada sebagian hamba Allah Bapak Ibu, as-salatu wassalamu alaihi, 5 menit lagi sebelum azan dikumandangkan, 5 menit lagi sebelum Allah panggil dia Bapak Ibu sudah standby di Masjid Darussalam. Ini orang menawar ke atas namanya Bapak Ibu. Sedangkan kita berjualan, bertransaksi jual beli dengan manusia, ketika kita jual barang dia tak tawar senang hati, apalagi orang yang kita jual ditawarnya ke atas lebih senang hati, apalagi dengan Allah. Beda Allah menyayangi hamba ini ketika dipanggil baru datang, dan hamba yang belum dipanggil dia sudah terlebih datang duluan. Kalau kita berkaca hari ini, kita tanya hati kita, masuk golongan yang mana kita hari ini? Alhamdulillah, nomor 2-nya puncak dan Bapak Ibu. Dipanggil dulu baru datang, itu pun syukur alhamdulillah. Yang paling parah sudah dipanggil tak datang-datang, hanya jadi bermasalah besok. Lalu kalau dengan panggilan azan pun dia tak datang, ada lagi panggilan Allah yang tak bisa ditolak Pak Ustaz. Panggilan azan boleh buat alasan, sibuk, masih kotor segala macam, silahkan saja. Tapi ada satu panggilan yang tak bisa dielakkan, yaitu panggilan yang sering kita sebut, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ini ilaihi, atasnya, rajiun, akan kembali kita semua kepada Allah. Solat zuhur tak solat zuhur hari ini, panggilan tidak datang, maka dia tak menengok apakah kau sedang solat atau tidak. Ini panggilan yang tak bisa ditunda-tunda Bapak. Maka aturlah sedemikian rupa pertemuan ini, pertemuan terbaik dengan Allah, karena yang punya rezeki adalah Allah. Jangan mencari rezeki mati-matian, lupa kepada yang punya rezeki itu sendiri. Apa maknanya? Jangan sampai Bapak Ibu gara-gara mencari rezeki, mencari dunia, kemudian kita lupa terhadap yang punya dan yang mengatur rezeki itu sendiri. Caranya, aturlah sebaik mungkin pertemuan ini, sedang kita bercakap-cakap, sedang kita ini curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Salah satu ritual ibadah sholat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berupaya supaya kita gunakan waktu yang sangat singkat ini. Tidak tahu esok lusa, mungkin tahun depan, mungkin nanti asar, ada di antara kita yang dipanggil oleh Allah. Ilmu kita hari ini, belajarlah untuk sebelum Allah panggil panggilan sesungguhnya kematian, maka penuhilah panggilan azan sebelum terjadi hal yang tak diinginkan terhadap diri kita. Bapak Ibu, untuk ini namanya kuliah 7 menit. Biarpun banyak yang ingin disampaikan, kelalaian kerugian orang yang terlambat datang menghadiri sholat berjamaah, yang pertama akan Allah cabut kerusukan, ketenangan dalam hatinya. Satu lagi, usahakan Bapak Ibu, kalau bisa jangan terlambat sholat berjamaah. Kalau terlambat sholat berjamaah,
akan hilang lagi satu lagi sunnah. Apa sunnahnya? Dalam hadis Nabi, la yuraddu du'a bainal azani wal iqamah. Tidak akan ditolak oleh Allah doa atau orang yang mengangkat tangan dia berdoa memohon kepada Allah di antara azan dan iqamah. Kalau datangnya sudah iqamah, lewatlah kesunahan waktu makbul untuk berdoa. Orang yang datang tadi ketika sudah azan, kemudian dia sudah tenang, sudah sholat sunnah qabliyah, maka dia angkat tangannya, ya Allah, ampunkan dosaku, dosa ayah ibuku, dosa guru-guruku, kaum muslimin muslimat. Kata Nabi, la yuraddu doa, tidak akan ditolak doa bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Kita perbanyak ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan biarpun dua yang kita sampaikan hari ini menjadi barometer, alat ukur siapa kita, diri kita di hari ini, apakah sudah mendapatkan amal yang bisa membuat kita tenang melakukan ibadah dan mendapatkan salah satu doa termakbul dalam keseharian kita sholat 5 waktu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.